Satu pesan masuk, kamu baca. Kamu langsung merasa buruk tentang dirimu sendiri. Seseorang mengomentari pilihan hidupmu. Sekelebat pikiran negatif langsung menyerbu. Berita buruk di media sosial. Pertengkaran kecil dengan teman. Kritik yang tidak diminta dari orang yang tidak kamu minta pendapatnya. Dan tiba-tiba harimu hancur. Selamat datang di Buku Bercerita. Hari ini kita akan membahas salah satu buku self-help paling jujur, paling blak-blakan, dan mungkin paling tidak sopan yang pernah ditulis. Judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang kita terjemahkan dengan lebih sopan sebagai Seni Bersikap Bodo Amat, karya Mark Manson. Tapi jangan salah sangka, buku ini bukan mengajarkanmu untuk jadi orang yang tidak peduli pada apapun dan siapapun. Ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih bernuansa dan jauh lebih penting. Memilih dengan bijak hal apa saja yang layak kamu pedulikan. Hidup terlalu singkat untuk dipedulikan semuanya. Mark Manson memulai bukunya dengan sebuah premis yang cukup mengejutkan. Ia berkata, masalah terbesar generasi kita bukan bahwa kita tidak peduli pada cukup hal. Masalahnya justru kita terlalu banyak peduli pada terlalu banyak hal yang salah. Kita peduli pada jumlah like di foto kita. Kita peduli pada opini orang yang bahkan tidak kita kenal tentang gaya hidup kita. Kita peduli pada standar kecantikan yang diciptakan oleh algoritma. Kita peduli pada kesuksesan orang lain yang kita lihat di layar, yang mungkin sebagian besar hanyalah konstruksi. Dan semua kepedulian yang salah arah ini menguras energi mental kita sampai habis. Mark berkata, kamu punya kapasitas kepedulian yang terbatas, seperti baterai. Dan setiap kali kamu membuang kepedulian itu pada hal-hal yang tidak benar-benar penting, kamu kehabisan daya untuk hal-hal yang sungguh-sungguh bermakna. Keluargamu, pekerjaanmu yang sesungguhnya, hubungan-hubungan yang nyata, tujuan hidupmu. Jadi bodo amat bukan tentang apatis, ini tentang alokasi energi yang bijak. Pilih perjuanganmu dengan cermat. Mark Manson memiliki sebuah pertanyaan yang ia sebut sebagai pertanyaan paling jujur yang bisa kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Bukan apa yang membuatmu bahagia, tapi rasa sakit seperti apa yang kamu bersedia untuk tanggung. Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin memiliki tubuh sehat, hubungan indah, karir cemerlang. Tapi tidak semua orang bersedia menanggung rasa sakit perjalanannya. Tidak semua orang bersedia bangun lebih pagi, berolahraga ketika lelah, menjaga pola makan ketika godaan ada di mana-mana. Tidak semua orang bersedia menghadapi penolakan, kegagalan, dan ketidakpastian yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari membangun sesuatu yang berarti. Nilai-nilai yang kamu pilih, kata Mark, akan menentukan apa yang kamu perjuangkan. Dan apa yang kamu perjuangkan, itulah hidupmu. Jadi pertanyaan yang lebih jujur dari apa yang membuatmu bahagia adalah, nilai apa yang cukup berarti bagimu untuk kamu hadapi tantangannya? Temukan itu, dan kamu menemukan hidupmu. Melepaskan yang tidak penting dan menerima ketidaksempurnaan. Salah satu bab paling menohok dalam buku ini adalah tentang entitlement culture, budaya merasa berhak. Mark berkata, banyak dari kita dididik untuk percaya bahwa kita spesial, bahwa kita layak mendapat yang terbaik, bahwa hidup seharusnya mudah dan menyenangkan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi itu, kita menderita. Tapi Mark menawarkan perspektif yang lebih membebaskan. Kamu tidak harus menjadi luar biasa. Kamu tidak harus sempurna. Kamu boleh biasa-biasa saja dalam banyak hal. Dan itu bukan kekalahan. Itu adalah kebebasan. Karena ketika kamu berhenti menuntut dirimu sendiri untuk sempurna di segala bidang, kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna bagimu. Ketika kamu berhenti mencoba terlihat keren di hadapan semua orang, kamu bisa benar-benar hadir bersama orang-orang yang penting. Ketika kamu berhenti peduli pada komentar negatif dari orang asing di internet, kamu bisa menginvestasikan energi itu untuk membangun sesuatu yang nyata. Dan kadang dalam proses melepaskan hal-hal toksik ini, ada energi frustrasi yang perlu disalurkan secara fisik. Ini mungkin terdengar unik, tapi ada yang namanya stress ball premium. Bola kecil yang bisa kamu remas-remas saat pikiran sedang penuh oleh hal-hal yang tidak penting. Meremasnya secara fisik memberikan outlet yang sehat untuk energi stres yang tersisa di tubuhmu. Sederhana tapi efektif. Cek rekomendasinya di deskripsi. Penutup dari buku ini sangat mengena. Mark berkata,
Kematian adalah pengingat terbesar bahwa hidupmu terbatas dan berharga. Jika kamu tahu bahwa waktumu di dunia ini terbatas, apakah kamu masih akan menghabiskannya? Mencemaskan pendapat orang yang tidak benar-benar mengenalmu? Atau kamu akan memilih untuk benar-benar hidup dengan penuh, dengan berani, dengan jujur? 3 pelajaran inti dari Mark Manson hari ini. 1. Kapasitas kepedulianmu terbatas. Investakin pada hal yang benar-benar bermakna. 2. Tanyakan bukan apa yang membuatmu bahagia, tapi rasa sakit seperti apa yang bersedia kamu tanggung. 3. Kamu tidak harus sempurna, dan itu adalah kebebasan. Satu hal yang akan kamu mulai bodoh amatkan mulai hari ini? Tulis di komentar. Aku serius ingin tahu. Subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih sudah terus menonton. Bodoh amat pada hal yang salah membuat kita fokus pada hal yang benar. Tapi dalam hubungan sosial, kita tetap butuh kepekaan emosional yang tajam. Di video selanjutnya, kita akan membedah rahasia emosional orang Korea dalam buku Nunchi. Sampai jumpa.